Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isya Safitri dengan NPM 2576247 dari kelas 2B. Di video kali ini saya akan membahas tentang korosi pada turbin jet pesawat komersial. Sebelum masuk ke topik korosi, kita perlu tahu cara kerja turbin jet secara singkat. Turbin jet bekerja berdasarkan prinsip termodinamika. Udara masuk dari bagian depan mesin, lalu dikompres, dicampur dengan bahan bakar, kemudian dibakar. Gas panas hasil pembakaran ini mendorong turbin berputar dengan kecepatan sangat tinggi dan menghasilkan gaya dorong yang menggerakkan pesawat ke depan. Komponen utama di dalam turbin jet ada 4. Pertama, kompresor yang berfungsi memampatkan udara yang masuk. Kedua, ruang bakar atau combustion chamber, tempat bahan bakar dibakar. Ketiga, turbin itu sendiri yang berputar karena didorong gas panas dan sekaligus menggerakkan kompresor. Keempat, nozzle yang membuang gas keluar sebagai gaya dorong. Yang perlu kita perhatikan adalah kondisi di dalam mesin ini sangat ekstrim. Suhunya bisa mencapai 1200 sampai 1600 derajat Celcius dan tekanannya bisa lebih dari 40 kali tekanan atmosfer. Kondisi inilah yang membuat material di dalamnya sangat rentan terhadap korosi. Lalu, kenapa korosi bisa terjadi di lingkungan seperti ini? Ada beberapa faktor utama yang perlu kita pahami. Faktor pertama adalah suhu ekstrim yang sangat tinggi. Pada suhu di atas 1000 derajat Celcius, material logam seperti nikel dan titanium bisa bereaksi langsung dengan oksigen dan membentuk lapisan oksida. Kalau lapisan ini tidak stabil, proses oksidasi akan terus berlanjut dan merusak logam dari dalam. Faktor kedua adalah kontaminan dari udara dan bahan bakar. Udara yang masuk ke mesin membawa partikel garam, terutama pada pesawat yang terbang di dekat pantai atau lautan. Selain itu, bahan bakar jet mengandung sulfur yang saat terbakar menghasilkan gas SO2 dan SO3, dan kedua gas ini sangat korosif terhadap logam. Faktor ketiga adalah tekanan mekanis. Korosi di turbin tidak terjadi sendirian. Ia diperkuat oleh tekanan mekanis akibat putaran turbin yang sangat tinggi. Kombinasi antara tegangan mekanis dan lingkungan korosif ini disebut stress corrosion cracking atau retak akibat tegangan korosi. Faktor keempat adalah variasi kondisi operasi. Pesawat terbang di berbagai kondisi, dari udara lembab tropis sampai stratosfer yang sangat dingin. Perubahan suhu yang drastis secara berulang-ulang ini menyebabkan apa yang disebut korosi kelelahan atau fatigue corrosion. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu jenis-jenis korosi yang terjadi pada turbin jet. Jenis pertama adalah korosi oksidasi suhu tinggi. Ini adalah jenis yang paling umum terjadi. Oksigen bereaksi langsung dengan logam pada suhu sangat tinggi dan membentuk oksida logam. Pada nikel misalnya, reaksi menghasilkan NiO atau nikel oksida. Masalahnya, lapisan NiO ini bisa retak dan terkelupas karena perbedaan ekspansi termal antara lapisan oksida dan logam di bawahnya. Begitu terkelupas, permukaan baru logam langsung terekspos dan teroksidasi lagi. Begitu seterusnya sampai logam habis. Jenis kedua adalah korosi sulfidasi yang sering disebut hot corrosion. Ini terbagi menjadi dua tipe. Tipe 1 terjadi pada suhu 850 sampai 950 derajat Celcius. Akibat reaksi logam dengan sodium sulfat yang berasal dari kontaminan, garam, dan sulfur bahan bakar.
Tipe kedua terjadi pada suhu lebih rendah, sekitar 650-750 derajat, dan justru lebih merusak karena terbentuk lapisan cair yang melarutkan lapisan pelindung oksiga di permukaan logam. Jenis ketiga adalah korosi erosi, partikel debu, pasir, dan abu vulkanik yang masuk ke mesin menghantam turbin dengan kecepatan sangat tinggi. Hantaman ini mengikis lapisan pelindung sekaligus mempercepat reaksi kimia korosi. Kombinasinya jauh lebih merusak dibanding masing-masing faktor secara terpisah. Jenis keempat adalah Stress Corrosion Cracking atau SCC. Tegangan mekanis yang terus-menerus dikombinasikan dengan lingkungan korosif menyebabkan retak mikro yang lambat laun menjalar di dalam material. SCC sangat berbahaya karena sering tidak terlihat dari luar sampai komponen benar-benar patah secara tiba-tiba. Jenis kelima adalah korosi galvanik. Ini terjadi ketika dua logam berbeda saling bersentuhan dalam lingkungan yang bersifat elektrolit, seperti udara yang lembab yang mengandung garam. Di turbin jet, kontak antara paduan nikel dan titanium di titik sambungan bisa memicu korosi galvanik secara perlahan. Lalu, apa dampak nyata kalau korosi pada turbin dibiarkan begitu saja? Dampak pertama adalah penurunan efisiensi mesin. Permukaan turbin yang kasar akibat korosi mengganggu aliran gas di dalam mesin, menurunkan efisiensi aerodinamis dan secara otomatis meningkatkan konsumsi bahan bakar pesawat. Dampak kedua yang jauh lebih serius adalah kegagalan komponen secara tiba-tiba. Stress corrosion cracking bisa menyebabkan bila turbin patah saat mesin sedang beroperasi penuh. Kejadian ini disebut blast off event dan bisa merusak sistem mesin dalam hitungan detik. Sebagai gambaran nyata, banyak laporan dari FAA dan EASA yang mencatat kerusakan turbin akibat hot corrosion, terutama pada pesawat yang rutin beroperasi di lingkungan maritim atau wilayah dengan aktivitas vulkanik tinggi. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekedar teori, tapi ancaman nyata di lapangan. Dari sisi ekonomi, kerusakan akibat korosi di industri penerbangan global diperkirakan menelan biaya miliaran dolar setiap tahunnya. Biaya itu mencakup inspeksi, perbaikan, hingga pergantian komponen yang rusak. Industri penerbangan tentu tidak tinggal diam menghadapi masalah ini. Ada berbagai teknologi canggih yang dikembangkan untuk melawan korosi pada turbin jet. Yang pertama adalah penggunaan superalloy nikel. Komponen turbin dibuat dari paduan nikel khusus seperti Inconel atau Westpalloy yang dirancang mampu mempertahankan kekuatan mekanis pada suhu di atas 1000 derajat Celcius sekaligus tahan terhadap oksidasi. Yang kedua adalah thermal barrier coating atau TBC. Ini adalah lapisan keramik berbasis zirkonia yang distabilkan dengan ytteria disemprotkan ke permukaan komponen turbin. TBC berfungsi sebagai insulasi termal sekaligus pelindung di reaksi kimia korosif. Hebatnya, lapisan ini bisa menurunkan suhu permukaan logam hingga 100-300 derajat Celcius. Yang ketiga adalah bond coat atau lapisan perekat. Di bawah lapisan TBC digunakan paduan MCLI yang mengandung aluminium. Aluminium ini secara selektif teroksidasi membentuk Al2O3, yaitu aluminium oksida yang sangat stabil dan berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan. Yang keempat adalah single crystal blade.
atau bila kristal tunggal. Bila turbin modern dibuat sebagai satu kristal tunggal tanpa batas butir antar kristal, sehingga jauh lebih tahan terhadap deformasi dan stres corrosion cracking pada suhu tinggi. Yang kelima adalah sistem pendinginan internal. Udara dingin dialirkan melalui saluran-saluran mikro yang ada di dalam bilah turbin, menjaga suhu permukaan tetap terkendali dan mengurangi laju reaksi korosi secara signifikan. Selain material dan coating yang canggih, inspeksi rutin adalah kunci utama dalam mencegah kegagalan akibat korosi di dunia penerbangan. Ada beberapa metode inspeksi yang umum digunakan. Borescope inspection adalah metode di mana kamera fleksibel dimasukkan ke dalam mesin untuk memeriksa kondisi bilah turbin tanpa harus membongkar seluruh mesin. Selain itu, ada fluorescent penetrant inspection yang mendeteksi letak mikro di permukaan komponen, serta eddy current testing yang mendeteksi cacat internal menggunakan induksi elektromagnetik. Regulasi dari FAA dan EASA mewajibkan inspeksi berkala pada interval tertentu berdasarkan jam terbang pesawat. Kalau korosi terdeteksi melampaui batas toleransi yang sudah ditetapkan, komponen tersebut wajib diganti tanpa pengecualian. Semua proses ini dilakukan di fasilitas MRO, singkatan dari Maintenance, Repair, and Overhaul, yang khusus menangani perawatan mesin pesawat komersial. Jadi, itu tadi pembahasan kita tentang korosi pada turbin jet pesawat komersial. Jadi, itu tadi pembahasan kita tentang korosi pada turbin jet pesawat komersial. Kita sudah belajar bahwa turbin jet beroperasi dalam kondisi yang sangat ekstrim, sehingga sangat rentan terhadap berbagai jenis korosi, mulai dari oksidasi suhu tinggi, hot corrosion, korosi erosi, stress corrosion cracking, sampai korosi galvanik. Industri penerbangan mengatasinya dengan super alloy, thermal barrier coating, sistem pendinginan canggih, dan inspeksi rutin yang ketat. Korosi mungkin terlihat sepele, tapi di dunia penerbangan, satu retakan kecil yang tidak terdeteksi bisa berakibat fatal. Itulah kenapa riset di bidang ini terus berkembang sampai hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.